Selamat malam, teruntuk Januari yang penuh dengan luka dan duka. Selamat malam untuk kalian yang mungkin berniat untuk tidur tapi tak kunjung bisa terlelap. Gue Anom dari podcast Teman Tidur yang akan mengisi waktu luang lo, waktu tidur, serta dongeng sebelum tidur pada malam hari ini. Januari ini sepertinya penuh dengan duka. Mau tidak mau, kita harus kehilangan banyak bintang sebagai penerang untuk kita. Ya, kita kehilangan orang-orang baik dari tanggal 1 sampai hari ini. Januari ini begitu memilukan. Entahlah, mungkin hanya Februari yang bisa menjawab semua ini. Bagaimana tidak, kita merasa kehilangan sosok yang mungkin kita kagumi, kita cintai, kita hormati dan kita muliakan. Ya, guru-guru tercinta tepatnya, ulama. Bagaimana tidak kita bisa tidak merasa kehilangan, sedangkan mereka adalah warasatul anbiya, penerusnya para nabi. Sampai kapan hal ini akan terus terjadi? Melihat diri kita yang tak kunjung membaik, ada bahkan setelah tiadanya mereka. Kita yang hari ini masih sama saja, sama tidak mengerti akan hal tentang ilmu agama. Menyakitkan bukan? Kita kehilangan banyak lentera, sedang kita masih berada di tempat yang gelap. Di podcast kali ini mungkin saya akan banyak bercerita tentang kisah perjalanan dari beberapa tokoh seorang pendosa. Ya, mungkin hal itu akan memotivasi kita agar jauh lebih baik lagi nantinya. Saya pun tidak merasa baik hanya karena saya menceritakan hal-hal baik. Tapi mungkin dari sini kita mengerti bahwa pribadi yang menyampaikan kebaikan bukanlah seutuhnya dia yang telah baik, tapi adalah dia yang sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya agar jauh lebih baik. Semoga guru-guru kita, ulama kita, kiai kita, penerang kita ditempatkan di raudhatum min riyadil jannah, taman dari taman-tamannya surga. Karena hanya itu yang bisa kita harapkan. Doa dan mengirimi Fatihah di setiap waktunya. Jangan pernah lupa dari siapa kau belajar tentang alif-alifan. Jangan pernah lupa dari siapa kau mengerti tentang rukun, syarat, dan pembatalan sholat. Jangan lupa kepada siapa kau belajar tentang wujud, qidam, baqo, sifat-sifatnya Allah, tauhid tentunya, yang itu adalah wajib untuk kita pelajari. Untuk itu, doakan guru-guru kita. Ingat mereka selalu. Mungkin saja kelak mereka lah yang akan menyelamatkan kita. Bukan hanya guru, bukan hanya nabi, guru pun bisa menyelamatkan kita dan memberi syafaat. Anak bisa menyelamatkan orang tua. Bayangkan, ketika seorang anak lah, contohnya ya, dia masuk neraka, ibu dan ayahnya masuk surga, maka anak bisa menarik ibu dan ayahnya untuk ke neraka. Tapi ketika anak masuk surga, pastilah dia bisa menarik ayah dan ibu untuk masuk bersamanya ke surga. Agama ini selalu memberi kita rukhsah. Rukhsah itu apa? Kemurahan. Ya, dari semua kemurahan itu kadangkala kita tak berkejelasan hingga pada akhirnya seringkali meninggalkan hal yang berbau kewajiban.
Teruntuk kalian para penuntut ilmu, semoga kalian sehat selalu. Teruntuk kalian yang sedang berjuang dengan keadaan, semoga perjuanganmu tak sia-sia dan menghantarkanmu kepada kebahagiaan. Bercerita tentang seorang pendosa. Semua manusia rasanya memiliki dosa, kecuali Nabi yang dimaksum dari dosa. Iya, khata' wa nisyan, lupa dan salah, itulah kita. Karena kalau benar terus, nanti jatuhnya kayak malaikat. Kalau salah terus, iblis. Tapi by the way, iblis tuh pernah jadi guru malaikat selama ribuan tahun. Jadi iblis tuh pintar. Teman-teman, untuk konten podcast kali ini, agar terdengar begitu santai, saya izin untuk merokok karena saya perokok. Mungkin bagi sebagian orang rokok itu tidak baik, tapi bagi sebagiannya lagi, terkadang rokok lah yang memberi dia inspirasi dan sedikit membuat rasa pusingnya hilang. Entahlah, itu hanya alasan. Mungkin kata yang tepat untuk mewakili itu semua adalah candu. Seburuk apapun kita di masa lalu, atau seburuk apapun kita di hari ini, jangan pernah berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seseorang itu buruk, tapi dia pantas untuk menjadi baik di kemudian hari. Suatu hari ada seorang pelacur. Ya, sebenarnya bagi saya kata pelacur itu kurang pantas. Lebih tepatnya kupu-kupu malam. Suatu hari ada kupu-kupu malam, berangkat siang, pulang petang. Kadang dia gak pulang, pulangnya subuh. Setiap hari begitu. Semua tetangganya menjustifikasi dia bahwa dia orang yang buruk, sangat buruk. Sampai-sampai sepanjang hidupnya dia hanya memiliki beberapa teman selain daripada teman tidurnya. Hingga suatu hari sang pelacur ini yang sudah jelas dosanya banyak, dia pulang jam 5 subuh dari pekerjaannya. Di tengah perjalanan dia pulang, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan dan berdiam diri serta berteriak, bergonggong ya, di samping sumur. Kebetulan pelacur itu ngelihat. Akhirnya dia datangi anjing tersebut karena zaman dulu gak ada sepatu Adidas. Zaman dulu tuh adanya sepatu, ada motor. Zaman dulu tuh adanya sepatu bakiak. Akhirnya dia buka sepatu bakiaknya, dia ambil air di dalam sumur, lalu dia beri minum kepada anjing hingga anjing itu tak lagi dahaga. Selepas itu dia pulang dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Suatu hari dikabarkan bahwa si pelacur tadi meninggal dunia. Semua warga bersorak riang. Tidak ada satupun yang merasa sedih kehilangan seorang pelacur yang dianggapnya buruk. Kupu-kupu malam tepatnya. Akhirnya ada kiai dan beberapa santri yang merawat jenazahnya. Setelah dia merawat jenazahnya, dikuburkanlah si kupu-kupu malam tadi. Hingga tiba suatu hari, sang kiai bermimpi bertemu dengan si pelacur dengan baju yang sangat mewah. Pelacur ini menggunakan pakaian yang tak biasanya. Pakaian itu terlihat mewah dan sepertinya terbuat dari sutra. Setelah kiai itu bertanya, "Apa amalan yang pernah kau lakukan sehingga kau ditempatkan di Raudhatu min Riyadil Jannah, taman dari taman-tamannya surga, dan kau mendapatkan fadlnya Allah?" Pelacur tadi menjawab,
Suatu hari, usai bekerja, aku pulang. Setelah pulang di pertengahan jalan, aku melihat ada seekor anjing yang kehausan dan aku memberinya minum dengan ikhlas. Tak seorang pun tahu tentang itu. Dari sana, Allah ridha dan memberikan fadlnya serta menempatkanku di raudhatum min riyadil jannah, taman dari taman-tamannya surga. Hanya karena amalan seperti itu dia bisa masuk ke surga. Tidak menutup kemungkinan kita yang kemarin dan hari ini buruk bisa mendapatkan fadlnya Allah dan bisa memperbaiki diri hingga pada akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Terlepas dari cerita seorang kupu-kupu malam, ada lagi cerita yang mungkin akan membuat kita semakin bergairah untuk melakukan kebaikan. Suatu hari, ada seorang pemabuk, pencuri, dan ia telah membunuh 99 orang. Bayangkan, 99 orang. Mungkin kalau di Indonesia, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian dipenjara. Bagaimana tidak? Negara kita ini negara yang sedikit lucu, di mana ibu-ibu yang hanya mengambil kayu dipenjara karena alasan mengambil kayu di kebun orang. Secara garis besarnya mungkin maling. Bagaimana bisa seorang anak melaporkan ibunya kepada polisi dan lalu dipenjara ibunya? Dan bagaimana bisa seorang aktivis pejuang agama, pejuang nahi munkar dipenjara? Banyak bukan? Kita bersyukur karena satu dari sekian banyak guru kita, Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir, telah bebas dari Nusa Kambangan. Tapi kita pun berduka karena guru besar kita, Habibul Mahbub Habibana Rizik bin Syihab, kini sedang dipenjara. Semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Akhirnya, si laki-laki tadi dengan profesinya membunuh, dia datang kepada seorang pendeta. Oh iya, cerita ini saya ambil di dalam kitab. Referensinya, cerita pertama tentang seorang kupu-kupu malam tadi ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Pengarangnya Zainuddin Al-Malibari, muridnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang 40 tahun mondok, gak bisa-bisa dan akhirnya pulang, bapaknya batu. Ya, dia masuk ke dalam gua, ya ceritanya panjang, tapi kita bukan untuk menceritakan beliau. Dan cerita ini berasal dari di dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya Imam Ghazali. Cerita tentang seorang pendosa yang membunuh 99 orang tentunya, yang tadi saya ceritakan. Pendosa itu datang kepada pendeta. Pak Pendeta, saya telah membunuh 99 orang. Saya banyak menyakiti hati manusia, melukai fisiknya, berzina, mabuk, dan melakukan kriminalitas lainnya. Apakah saya berhak untuk tobat dan Tuhan menerima tobat saya? Pendeta itu bilang, tidak, Tuhan tidak akan menerima taubatmu. Akhirnya karena si preman tadi bawa golok, diambil goloknya, dibunuh pendeta yang itu. Akhirnya paslah dia membunuh 100 orang. Dia pulang, dia pusing, dia merenung, dia jenuh. Akhirnya temannya bilang bahwa di atas gunung sana ada seorang kiai, datanglah sana. Setelah dia berjalan, di tengah perjalanan dia meninggal. Karena niat baiknya untuk bertaubat, Allah tempatkan dia di raudhatum min riyadil jannah, taman dari taman-tamannya surga. Terlalu banyak rasanya untuk menceritakan tentang seorang pendosa yang dia melakukan kebaikan lalu mendapatkan fadlnya Allah. Yang kedua, jangan pernah bosan untuk minta doa dari siapapun, sekalipun dari orang yang dianggap buruk, karena kita tidak pernah tahu dari doa mana Allah lebih dulu mengijabah. Mungkin saja dari doa seseorang yang kita anggap dia adalah buruk, lalu mendoakan kita di sepertiga malamnya dengan ikhlas dan tanpa pamrih.
Lalu selanjutnya, tidak ada yang tidak mungkin meski kita pernah melakukan banyak kesalahan. Hari ini mungkin kita bisa memperbaiki itu semua selama kita masih memiliki nafas dan kita mampu berjalan. Hari ini di mana hari yang begitu menakutkan, ya kita kehilangan banyak ulama, guru, dan kiai. Semoga saja kita semua termasuk min jumlati ahlil jannah, sebagian daripada orang-orang yang digolongkan ahli surga. Karena sukses itu bukan ketika kita memiliki jabatan tinggi, bukan ketika kita memiliki harta banyak, bukan ketika kita memiliki kebahagiaan di dunia, tapi ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena barang siapa yang meninggal di antara syakaratul mautnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Semoga kita berharap penuh kepada Allah meski kita bukan orang yang pantas untuk berharap kepada Allah. Seringkali doa yang sedikit dan ibadah yang sedikit menuntut Tuhan untuk cepat mengijabah doa kita. Tak seimbang rasanya dengan apa yang kita lakukan, bukan? Tapi maha baiknya Allah senantiasa memberi kita kesempatan. Semoga ya. Dan berbicara tentang doa, kita pun sepertinya jangan pernah lepas dari orang-orang baik yang mengingatkan kita di saat salah. Karena dari dialah kita mengerti, dari dialah kita belajar, dan mungkin kita akan menjadi wangi seperti wanginya dirinya. Lalu, jika kau masih memiliki orang tua, jadikan ia sebagai prioritasmu dan tetap sisihkan namanya dalam doa. Jika sudah tiada, doakan dan rubahlah kita agar jauh lebih baik dan kemudian orang tua kita bangga dengan kita yang hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin mau request bahas tentang apa lagi di podcast kali ini atau di podcast nanti, silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, dan saya berharap doa penuh dari kalian atas perjuangan yang sedang saya lakukan. Semoga di podcast Duka dan Luka kali ini ada manfaat yang bisa diambil. Tentunya untuk diri saya pribadi, baru untuk kalian semua. Jika ada kesalahan dari penyampaian, itu datang dari diri pribadi. Jika ada kebenaran, itu real datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hidupkan lonceng, pencet tombol subscribe, dan share.